menyangkal aku 3 kali. Terus? Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Ya, kalau di dalam ayat yang lain Bapak Saudara, ketika Yesus menyatakan bahwasanya dia harus mati, Petrus cari Yesus. Guru, hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Enggak boleh itu. Kau kan Mesias. Lalu Yesus katakan apa? Enyahlah engkau iblis. Sebab engkau menjadi batu sandungan karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Petrus merasa dirinya itu sudah benar komitmennya sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya mendengarkan apa yang menjadi perkataan Petrus, tapi Tuhan lihat hatinya Petrus. Tuhan lihat sampai kedalaman hati Petrus. Sebab ketika dia sudah bangkit, Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi. Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Engkau tahu hatiku Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Tadi bukan hanya di kata-kata, Tuhan lihat kedalaman hati kita yang mengucapkan komitmen itu Bapak Ibu Saudara. Sebab kita yang ikut Tuhan ini bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena apa yang ada padamu sekarang sehingga kau bisa berkata, aku akan. Namun karena rohku, kata Tuhan, bukan kuat dan bukan gagah. Kalau kita lihat diri kita ke dalam Bapak Saudara, kita tidak mampu Bapak Saudara bayar harganya. Ya. Tuhan Yesus ngomong di dalam kitab Yohanes, kalau nggak salah 14 atau 15 ya, atau 16. Masih banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu. Untuk saat ini kamu belum dapat membayarnya. Di dalam terjemahan yang lain katakan, you still cannot bear, ya, membayar. Engkau belum sanggup bayar, tetapi kalau Roh Kudus turun atasmu. Nah, jadi Bapak Saudara, kita adalah orang-orang yang telah dipersiapkan Tuhan untuk bisa membayar harga yang harus kita bayar. Tuhan tidak biarkan kita sendiri Bapak Saudara. Kita dipersiapkan, ada fasilitas yang Tuhan berikan Bapak Saudara bagi kita semua. Nggak ada orang yang spesial Bapak Saudara, kepada Ibu Siane ini harus spesial ini. Nggak. Panggilan kita semua sama Bapak Saudara. Siapa yang mau bayar, Tuhan sudah persiapkan fasilitas bagi dia. Pertanyaannya, mau nggak bayar? Itu saja pertanyaannya Bapak Saudara. Mau atau tidak bayar? Karena ini menyangkut nyawa sendiri Bapak Saudara. Menyangkut nyawa sendiri. Hanya orang-orang yang rela kehilangan nyawanya yang akan mampu membayar itu. Ya. Oh haleluya. Coba tampilkan slide kita. Berbicara komitmen Bapak Ibu Saudara. Ada banyak komitmen Bapak Ibu Saudara. Ada komitmen dalam keluarga. Ada komitmen dalam pekerjaan, dalam usaha. Ada komitmen untuk diri sendiri. Ada begitu banyak komitmen Bapak Saudara. Apapun komitmen kita, ya, apapun komitmen yang kita buat, hendaknya semua komitmen-komitmen ini kita sesuaikan dengan panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu umat pilihan Tuhan. Kita sesuaikan dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Firman Tuhan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Iya. Coba tampilkan bahasa Indonesia sehari-harinya. Bahasa Indonesia sehari-harinya, ya.
Itulah sebabnya saya, seorang tahanan yang ditahan karena melayani Tuhan, minta dengan sangat kepadamu. Ini kesannya seperti ada desakan, Bapak Saudara.